dengar seujang. Joko Widodo menyatakan krisis pangan di depan mata. Hal ini diungkapkan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sejumlah negara mengalami Jokowi mengatakan ancaman krisis pangan bakal tinggi karena kebutuhan pangan yang pertanian yang cenderung seiring dengan stagnan, pertumbuhan salah penduduk satunya dunia yang dipicu juga oleh bertambah. berkurangnya jumlah Di petani. Indonesia penduduk Peran bertambah petani secara tidak 1,25% langsung per menjadi tahun. ujung tombak Selain itu dalam adanya menjaga fenomena ketersediaan perubahan pangan iklim apabila seperti kemarau ketersediaan berkepanjangan membuat produksi pangan juga semakin berkurang. Namun Jokowi mengatakan kondisi ini harus diantisipasi oleh banyak pihak dengan melakukan berbagai upaya termasuk melalui inovasi di sektor pertanian. Sumber daya mungkin bisa slide selanjutnya yang untuk ketahanan pangan ya jadi itu solusi jadi problem di Indonesia karena memang trennya itu data untuk ketahanan pangan kita itu memang menurun gitu ya. Jadi nah kalau kita lihat produksi dari untuk padi di Indonesia itu juga anjlok. Beralih ke informasi lain, Indonesia mengalami defisit beras di awal tahun 2024. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Indonesia kekurangan stok beras hingga 2,8 juta ton pada bulan Januari hingga Februari 2024. Arief Prasetyo Adi mengungkapkan proyeksi hasil panen beras di bulan Januari sebesar 1 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional per bulannya mencapai 2,5 juta ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Putri. Saya berasal dari Universitas Pajajaran. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Amalia Riziatriana Devi dan Salma Septriana. Tahukah kalian, saat ini kita sedang berada pada kondisi krisis pangan. Kondisi di mana pangan utama atau beras sudah susah didapatkan sehingga menyebabkan meningkatnya harga jual beras di lingkungan masyarakat. Beras sendiri merupakan bahan pokok utama yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan krisis pangan ini dapat terjadi seperti faktor internal di petani dan faktor eksternal di masyarakat. Faktor eksternal ini dapat terjadi akibat dari faktor internal yang tidak ditangani seperti panen yang tidak bersamaan, harga pupuk kimia yang meningkat, dan juga hama yang membludak yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut. Permasalahan tersebut memang belum 100% terpecahkan, tetapi kita bisa mulai memperbaiki dengan mengganti sistem pertanian pada petani dengan sistem LEISA atau dengan mengganti pupuk kimia menjadi pupuk organik. Apa sih LEISA itu? Oke, di sini aku Amadelia bakal jelasin apa itu sistem LEISA. Jadi LEISA itu kepanjangan dari Low External Input Sustainable Agriculture, merupakan program pengurangan input luar dan memaksimalkan sumber daya dari dalam. Sistem LEISA ini dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dengan komponen usaha tani yang ramah lingkungan. Konsep ini ada di dalam sistem pertanian terpadu atau terintegrasi. Nah, salah satu contoh dari penggunaan konsep LEISA ini adalah integrasi antara pertanian dan juga peternakan. Setiap harinya, peternakan akan menghasilkan limbah kotoran hewan yang tidak sedikit, jumlahnya bahkan bisa berton-ton. Nah, meskipun begitu, kotoran hewan yang dihasilkan mengandung sejumlah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dengan mengolah kotoran hewan tersebut melalui serangkaian yang proses, kotoran hewan yang tadinya tidak bernilai ini menjadi hal yang bermanfaat bagi tanaman, yaitu pupuk organik. Sebaliknya, sistem pertanian juga menghasilkan limbah pertanian berupa sisa pertanian, tanaman yang tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian limbah-limbah tersebut dapat diolah kembali untuk menjadi pakan ternak atau byproduct, di mana tanaman-tanaman tersebut masih mengandung nutrien yang diperlukan oleh tubuh ternak. Jadi, antara pertanian dan juga peternakan terjadi integrasi
dan mutualisme, sehingga tidak ada limbah yang dibuang dari kedua sektor tersebut atau sering kita sebut dengan konsep zero waste. Namun, walaupun sistem ini memiliki banyak keunggulan, ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan dalam penerapannya, seperti kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan juga ancaman, atau yang sering kita sebut sebagai analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength dari laser itu lebih ramah lingkungan dan juga dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal. Yang kedua, kelemahan atau weakness, yaitu proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, peluangnya atau opportunities, mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk kimia. Dan yang terakhir, ancaman atau threat adalah bersaing dengan pupuk kimia yang lebih instan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laser itu merupakan suatu konsep dalam sistem pertanian terpadu yang berbasis ramah lingkungan dan juga keberlanjutan. Salah satu implementasi dari laser dalam sektor pertanian adalah menambah penggunaan pupuk kompos yang relatif lebih murah dibandingkan pupuk kimia. Selain itu, pupuk kompos juga berasal dari bahan-bahan yang alam dan ramah lingkungan, tidak merusak atau mencemari struktur tanah itu sendiri. Diharapkan dengan menerapkan dan mengembangkan konsep laser, para petani dapat meningkatkan produktivitas yang menunjang kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masalah dan kenaikan harga pangan dapat segera selesai. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai laser. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.